أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالهلم وأقربنا بالتقوى وجملنا بالآفية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan takwa, dan percantikkanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Masih libur? Libur panjang? Tidak pergi kemana-mana, tak jalan-jalan makan angin? Tak ada jalan pergi makan angin? Di rumah sahaja? Atau tak ada fulus nih? Baik, kita lanjutkan kitab Adabul Mufrad. Dah sampai ke bahagian yang terakhir, jilid pertama ini. Kita Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. InsyaAllah minggu ini dah selesai. Minggu depan kita akan mulakan kitab yang baru, yakni tentang akhir zaman. InsyaAllah bahas tentang tanda-tanda kiamat. InsyaAllah. Siap? Siap? Baik, kita selesaikan dulu yang terakhir ini, bab 280. Bab ke-280, yakni bab salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis nombor 640 daripada Yahya bin Sulaiman menyampaikan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab menyampaikan kepadaku, ia berkata, Amr bin Al-Haris menyampaikan kepada aku, dan dari Darraj bahawa Abu Haisam menyampaikan hadis kepadanya dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, jika ada seorang muslim yang tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, maka hendaklah ia mengucapkan di dalam doanya, bacaan doa ini. Apa doanya? Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika wa sallallahu ala mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati, maka fa innaha lahu zakatun. Nah, apa dia? Barang siapa yang tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, maka dia bersolawat. Solawat yang dibaca tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, minim baca itu, maka fa innaha lahu zakatun, yakni akan menjadi pembersih ataupun akan menjadi sedekah bagi orang tersebut. Di sini menunjukkan kemuliaan salawat. Baik, lanjutkan. Terus daripada Abu Hurairah, hadis 641, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa tarham ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah, syahidatu lahu yaumal qiyamatihi bi syahadati
wasyafa'ata lahu. Nah, apa dia? Siapa yang membaca tadi salawat tadi, maka aku akan memberi kesaksian untuknya pada hari kiamat dan aku akan memberikannya syafaat. Baik, siapa yang baca salawat, maka dia akan Nabi akan menjadi saksi untuknya dan juga Nabi akan memberinya syafaat. Ni keutamaan bersolawat. Baik, lanjutkan. Ini pun sama, ini semua tahu. Hadis yang sangat masyhur daripada Nabi mengatakan bahawa tentang sesungguhnya Jibril telah mendatangiku lalu berkata, barang siapa yang bersolawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali dan Allah meninggikan darjatnya 10 tingkatan, 10 darjat. Ataupun apa dia maksudnya Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali? Maksudnya Allah akan memberikan kita kebaikan. Allah akan meletakkan kita dalam rahmatnya sebanyak 10 rahmat, maksudnya 10 kebaikan kepada kita orang-orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga di sini, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali dan menghapuskan 10 kesalahan dari catatan amalnya. Baik, yang paling penting di sini 281. Orang yang tidak berselawat mendengar namaku disebut. Ketika mendengar nama aku disebut. Nah, baik, ini hadis yang sangat masyhur dan saya suka baca hadis ini ketika dekat-dekat Ramadan. Sebab apa dia? So ada yang penting di sini. Ketika mendekati Ramadan, saya suka bawakan hadis ini. Apa dia? Daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW pernah naik mimbar. Masih ingat hadisnya? Saya pernah sampaikan dulu, masih ingat? Pada tangga yang pertama, baginda mengucapkan amin. Pada tangga yang kedua, baginda pun mengucapkan amin. Tangga ketiga pun baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah?" Maka baginda menjawab, "Pada saat aku menaiki tangga pertama, malaikat Jibril datang kepada aku lalu berkata, celakalah seorang hamba yang menjumpai bulan Ramadan lalu ia keluar daripadanya tapi dalam keadaan dosa-dosa yang belum diampuni." Kemudian maka aku katakan amin. Kemudian malaikat Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu daripada mereka namun tidak menyebabkan orang itu masuk ke dalam syurga. Maksudnya tidak berbakti kepada orang tuanya sampai dia tidak masuk ke dalam syurga. Maka aku kata celakalah orang ini, maka aku katakan amin. Kemudian malaikat Jibril berkata, celakalah seorang hamba mendengar namamu disebut tapi dia tidak berselawat kepadamu, maka aku katakan amin. Maka 3 doa Jibril. Doa siapa? Doa Jibril alaihissalam ketika mendekati hadis sahih ni. Ketika mendekati bulan penghujung Syaban, Nabi naik atas mimbar. Ketika kita semua tahu mimbar Nabi itu ada 3 tangga. Tapi bukan macam ini. 3 tangga yang naik. Tahu kan? Yang di masjid mana ada biasanya tu? Al-Hikmah. Al-Hikmah tinggi sangat. Tinggi berputar gitu kan. Yang lurus. Sunnahnya tangga yang naik dia tinggi begini. Bukan terbuka begini, dia naik ke atas 3 tangga. Maka dibuat daripada pelepah kurma. Daripada apa? Pohon kurma, pelepah kurma dibuatnya. Terus Nabi ketika naik di tangga yang pertama, biasa Nabi terus naik. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Tapi pada hari itu berbeza. Nabi tidak naik begitu sahaja, kecuali di setiap tangga yang Nabi naik, Nabi berhenti, ucapkan amin. Kedua, amin. Tangga ketiga pun amin. Jadi para sahabat hairan, tak pernah Nabi ucapkan amin ketika naik mimbar. Maka selesai Nabi berkhutbah, Nabi turun dari mimbar, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau buat tadi? Kenapa kau ucapkan amin? Sedangkan selama ini kau naik mimbar tidak pernah mengucapkan amin." Maka Nabi kata apa? Ketika aku naik ke mimbar,
aku didatangi oleh malaikat Jibril dan beliau telah membacakan kepada aku tiga doa. Tiga doa, dan tidak ada kecuali bagi aku melainkan aku mengaminkan ketiga-tiga doa tersebut. Baik, siapa yang berdoa? Malaikat Jibril. Siapa Jibril? Pembawa wahyu, sebaik-baik malaikat, betul kan? Sebab beliau adalah malaikat yang terbaik di kalangan semua malaikat. Sebab itu diutuskan jadi ketuanya para malaikat. Jibril, sebaik-baik malaikat. Terus siapa yang mengaminkan? Nabi SAW. Siapa Nabi SAW? Insan, makhluk terbaik. Kira-kira doanya makbul apa tidak? Makbul apa tidak? Pasti makbul. Sebab yang berdoa malaikat terbaik diaminkan oleh makhluk terbaik. Pasti Allah akan kabulkan. Apa inti doanya? Tiga doa tadi. Yang pertama, siapa yang menjumpai bulan Ramadan dan dia masuk ke dalam bulan Ramadan dan dia beramal soleh dalam bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan dia tidak mendapat keampunan Allah, maka dialah orang yang paling celaka. Celaka di sini maksudnya orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah, ataupun kita boleh kata orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi. Nah, siapa golongan ni? Masih ingat? Saya pernah sampaikan dulu. Masuk bulan Ramadan, dia puasa, dia tarawih, dia baca Quran, dia tahajud, dia sedekah, dia zakat, semua dia buat, tapi di hujung selesai Ramadan Allah tidak mengampuni dosanya. Sebab yang di bulan Ramadan yang kita cari apa? Pengampunan Allah. Kalau di bulan Ramadan sahaja dosa kita tak diampuni, bulan mana lagi Allah akan ampuni dosa kita? Boleh faham? Maksudnya mudah bulan Ramadan kita dapat keampunan. Tapi orang ini tidak mendapat keampunan. Masih ingat apa tidak? Siapa golongan tu? Kalau kau tak ingat, tunggu Ramadan baru saya cerita lagi. Tunggu dekat Ramadan. Tunggu dekat Ramadan. Baik, yang kedua, orang yang mendapati orang tuanya, yang maksudnya siapa yang masih ada orang tuanya masih hidup, sama ada dua-dua orang tuanya, bapa maknya masih hidup ataupun salah seorangnya masih hidup, dan anak ini tidak masuk ke dalam syurga Allah dengan berbakti kepada orang tuanya, maka dia adalah orang yang paling celaka, dijauhkan daripada rahmat Allah. Apa maksudnya? Pintu nak masuk ke dalam syurga, pintu yang paling utama adalah pintu berbakti pada orang tua. Betul? Jadi pintu paling utama, Nabi sebut pintu itulah paling tengah, paling mudah nak masuk ke dalam syurga dengan berbakti pada orang tua. Dengan antum berbakti pada orang tua dan orang tua redha dengan kita, pasti dengan izin Allah akan masuk ke dalam syurga. Faham tak? Tapi ada orang anak ni, dia ada orang tuanya masih hidup tapi tidak berbakti pada orang tuanya, maka dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Maka Nabi pun mengaminkan doa kedua Jibril. Makanya Nabi sebut dalam hadis yang sahih, ummatuka wa jannatuka wa naruk, orang tuamu syurga atau neraka. Pilih salah satunya. Orang tuamu syurga atau nerakamu bagimu. Maksudnya apa? Nak masuk syurga taat pada orang tua. Nak masuk neraka lawan kata orang tua. Yang mana dek? Masuk syurga, masuk neraka? Mudah-mudahan masuk dalam syurga Allah. Maka berbakti pada orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni pembahasan kita tadi. Celakalah seseorang ketika nama Rasulullah disebut, dia tidak menjawabnya dengan bersolawat, maka dia termasuk orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah. Ini sering saya sampaikan. Di mana sahaja anda dengar kalimat Muhammad, di mana sahaja anda mendengar kalimat Rasulullah,
wajib menggerakkan bibir ini untuk bersolawat. Fahim dong? Fahim dong? Jadi orang yang tak bersolawat maka termasuk doa daripada Jibril alaihi salam. Maka pentingnya ketika nama Nabi kita disebut, maka kita wajib bersolawat. Dalam hadis yang lain kita tahu, orang yang ketika nama aku disebut, maka dia tidak mengucapkan solawat, maka dia termasuk orang yang bakhil. Apa bakhil? Kedekut. Kedekut kata orang Malaysia kan? Kedekut ataupun ikan masin. Apa sih? Masin. Ya, masin. Jadi penting, ingat, tapi saran saya, sering saya sampaikan kemarin, saya ulang. Yang gunakan sosial media, tolong nih, saya sampaikan sekali lagi nih. Gunakan sosial media, sama ada Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Ketika Anda ketik nama Nabi kita, pastikan ketik dengan lengkap. Lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketik tuh. Jangan ketik SAW. Kan? Apa SAW? Kalau orang baca Rasulullah SAW jadinya. Apa? SAW memang singkatan, tapi kenapa disingkatkan? Alasannya apa? Kenapa disingkatkan? Malas ketik, saya suka jawabannya. Malas ketik, panjang, hemat waktu, kan? Betul. Ini semua alasan Anda, maka Anda termasuk orang-orang yang kedekut. Tak berdosa Anda ketik SAW, memang tak berdosa, tapi ini cara kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Hidayat, kalau ada orang salah sebut nama bapak, tersinggung apa tidak? Tersinggung apa tidak? Tersinggung kan? Ini nama siapa? Rasulullah. Jawab dengan lengkap, tulis dengan lengkapnya. Nah, satu lagi manfaatnya apa? Walaupun ketik panjang, masih ketik sallallahu alaihi wasallam, maka ingat jari ini menjadi saksi depan Allah Anda berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh paham? Boleh paham? Zaman sekarang ini banyak dosa atau ini banyak dosa? Dua-duanya. Lebih banyaknya mana? Ini atau ini? Sekarang. Apalagi musim sekarang. Sini ke sini? Cuma lihat WA grupnya. Nama grup masjid, tapi berdebatnya dalam tu politik masuknya. Ada apa tidak? Ada. Gaduh. Ni caci maki calon sana, calon ni lagi marah calon ni, cela cara ni, aibkan calon ni. Kan? Banyak dosa. Makanya benar kata Allah dalam surah Yasin, al-yawma nahtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Apa maksudnya? Baca tak tahu maknanya. Al-yawma nahtimu ala afwahim, pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Di akhirat kelak mulut ini dikunci. Kenapa? Mulut banyak dosa, banyak bohong, banyak berbohong di dunia, maka Allah kunci mulut kita yang akan berbicara wa tukallimuna aydihim. Tangan ini, jari ini akan menjadi saksi berbicara depan Allah. Ya Allah, jempol ini dia gunakan untuk fitnah orang, sebar hoaks, caci maki orang, merendahkan orang, menghujat orang, berdebat dengan orang. Nah, jari ini akan jadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang kita kerjakan di dunia. Faham tak? Maka nak baik, gunakan untuk kebaikan. Maka sebut nama Nabi, ketik sallallahu alaihi wasallam, walaupun panjang. Saya yakin tidak akan sia-sia, pasti Allah beri pahala. Kalau malas juga, cari simbol dalam bahasa Arab tu. Kan ada kan? Sallallahu alaihi wasallam, ada simbol kan? Ada kan, Dek? Cari, letak simbol itu. Rasulullah, simbol sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi SAW. Apa lagi?
Hah? Sama juga orang beri salam, salamnya pendek. Gimana salam kita dalam WA? Coba lihat WA kita, salam kita macam mana? As. Tahu as dalam bahasa Inggris? Coba lihat bahasa Inggris. Ada yang letak ASS kan? ASS. Apa itu? Ya singkatan. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Inggris, kotor kan? Ketiklah Assalamualaikum. Ini tak salam. Mekom. Macam mana antum nak ni? Ni pun malas jadi ni kan? Malas sebab semua nak disingkatkan. Semua nak disingkatkan. Makanya saya datang ke Indonesia ni, saya lihat orang Indonesia memang suka menyingkatkan perkataan. Apa-apa disingkatkan. Betul? 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 Awal-awal saya datang, saya bingung dengan bahasa Indonesia. Apalagi disingkatkan. Saya tak faham. So, orang Malaysia jarang menyingkatkan perkataan. Pernah ada orang menawarkan dengan saya, Pak Ustaz, mau jamu apa tidak? Mau jamu. Waktu itu saya baru datang awal-awal ni. Saya tidak tahu jamu. Saya ingat jamu itu obat. Kan? Jamu herbal, kan? Jamu. Terus saya kata, bolehlah Pak, jamu berapa? Saya bolehlah dua botol, saya kata kan. Maka dia pun ketawa. Oh, Ustaz nak janda muda rupanya, kata dia. Jamu tu apa? Janda muda. Astagfirullah. Kan waktu itu baru saya tahu, ada perkataan-perkataan yang kita anggap ni, lain rupanya maknanya. Apa lagi? Pak, semua bapak lebih tahu lagi ni. Pak Usnul lebih tahu daripada saya. Pak Usnul, apa lagi singkatan? Japan mungkin. Apa Japan? Janda mapan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, lanjut. Maka jangan singkatkan kalimat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap ketik dengan panjang. Fahim dom. Baik, lanjut. 647 saya selesaikan dulu ya. Terus ni tentang ketika Nabi masuk. Nah, ni kisah tentang isteri Nabi yang bernama Juwairiyah. Yakni ketika waktu subuh, selesai subuh, isteri Nabi SAW tidak berganjak dari tempat solat, duduk sampai waktu syuruk. Terus Nabi pun waktu itu keluar, lepas solat subuh, keluar, terus balik waktu syuruk, lihat istrinya Juwairiyah masih berada di tempat solat. Maka Nabi pun bertanya, engkau masih di duduk tempatmu tadi? Apa yang kau lakukan? Maka kata Juwairiyah, setelah pergi meninggalkanmu, aku mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Yang seandainya engkau ucapkan kalimat ini, niscaya lebih berat timbangannya. Yakni, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Siapa yang baca ini 3 kali, maka di akhirat kelak timbangannya lebih berat. Maka ini yang Nabi kata tadi, sampaikan pada Juwairiyah, suruh amalkan amalannya. Nabi ajarkan, daripada kau duduk diam, baca zikir ini. Apa tadi zikirnya? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Ini pujian kepada Allah. Barang siapa yang bacanya, maka niscaya timbangannya akan berat di sisi Allah. Terus apa lagi yang Nabi ajarkan? Rasulullah bersabda, ni yang sering kita baca. Apa dia? Doa minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi qabri, terus wa azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil al-masih ad-dajjal. Min syarri fitnatil masih ad-dajjal.
Nah, 4 doa ni minta perlindungan dan Nabi sering baca. Kalau di sini dia tak kisah. Boleh Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dulu boleh, qabri dulu boleh, tak ada masalah. Asalkan 4 doa ini diucapkan. Tapi dalam hadis yang sahih, Nabi SAW membaca doa ini setiap kali selesai tasyahud akhir. Apa dia? Setelah baca fil alamina innaka hamidun majid, sebelum baginda salam, baginda baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setiap kali solat fardu, solat fardu. Jadi selain daripada sujud, waktu terbaik untuk berdoa, satu lagi waktu terbaik untuk berdoa ketika sedang tahiyat. Selesai baca tahiyat, nah waktu terbaik sebelum salam berdoa. Dan doa ini boleh dibaca dalam solat dan boleh dibaca di luar solat. Kalau Nabi sahaja minta perlindungan Dajjal, kita bagaimana nasib kita? Mesti siapa yang lebih apa bahasa sini, lebih pantas, betul? Lebih pantas untuk membaca doa ini, Nabi ke kita? Sebab kita lebih dekat dengan akhir zaman. Nah, ni salah satu persiapan akhir zaman, baca doa ini. Dah hafal ke belum? Udah hafal? Udah? Belum? Allahumma inni, sama-sama baca. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Amalkan doa ini sentiasa. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ini mana yang lain? Hah? Politik. Urusan politik. Bukan? Kata ada calon datang? Oh, liburan. Oh, ramai yang liburan. Luar biasa. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu, ada bu? Hah? Udah dijawab. Apa yang dijawabnya? Baik. Apa bu? Malaikat Jibril. Apa bu? Oh, doa Jibril. Yang pertama. Baik. Celakalah seseorang ketika dia menjumpai bulan Ramadan dan dia beramal di bulan Ramadan, lalu dosanya tidak diampuni. Maka dia termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mendapati, yang mempunyai orang tua yang masih hidup ataupun salah seorang daripada mereka masih hidup dan dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia tidak masuk ke dalam syurga. Sesungguhnya dia termasuk orang yang rugi, orang yang celaka. Yang ketiga, orang yang ketika nama Nabi disebut dia tidak bersolawat, maka dia termasuk orang yang celaka, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ini mudah. Yang pertama tentang Ramadan, beramal di bulan Ramadan. Yang kedua, keampunan di bulan Ramadan. Yang kedua tentang berbakti orang tua. Yang ketiga salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu jawabannya. Mana boleh dijawab sebutkan. Ada sesuatu yang kita buat tanpa sedar yang menyebabkan amalan kita tidak diterima. Dan perbuatan itu, baik saya beri satu sahaja. Semua tahu. Apa dia? Bapak beramal macam mana sekalipun di bulan Ramadan, tidak akan diterima amal kita dan tidak juga diampuni dosa kita. Gara-gara
kita buat satu perkara? Dah banyak kali kita bahas, jauh banyak. Ha? Gibah bukan? Lebih dahsyat daripada gibah. Tengok, bapak ni dah hafal dah. Memutuskan tali silaturahim ataupun tali silaturahmi, hubungan kekeluargaan dan hubungan persahabatan saudara kita sesama agama. Dua tali ini tak boleh putus. Kalau putus, kan, bukan hanya amalan Ramadan, semua amalan kita tidak akan diterima, tergantung di langit. Masih ingat kan? Saya sampaikan, sampai bila? Sampai kita menyambung. Maka saya katakan, tukar kebiasaan kita. Bukan minta maaf pada hari lebaran, tapi minta maaf sebelum datang bulan Ramadan. Kebiasaan kita minta maaf bila? Kosong-kosong ya. Kosong-kosong. Kan? Macam main bola tadi kan. Minta maaf nih lebaran. Waktu lebaran buat apa minta maaf lebaran? Harusnya antum minta sebelum Ramadan. Agar Ramadan kita, amalan kita diterima. Ini baru satu, Bu. Memutuskan tali silaturahim. Nah, ada banyak lagi. Ada yang orang gini, Ustaz. Itu memang sudah dendam kesumat. Dendam kesumat. Oh, dendam. Istilahnya yang satu ini sangat menyakiti dia, jadi dia tidak bisa memaafkan. Sampai lebaran, sampai dia sampai bersumpah, sampai mati pun aku tak akan memaafkan kau. Itu gimana, Ustaz? Sedangkan yang membuat salah ini sudah minta maaf. Terus yang ini tidak mau memaafkan karena sampai mati memaafkan. Oke. Si A buat salah, si B tidak mau terima maafnya. Kan? Betul. Si A sudah minta maaf kepada B. B tidak mau maafkan. Sampai kiamat, aku tak mau maafkan kau. Sampai 7 keturunan, aku tak mau tengok muka kau. Contoh ya. Nah, ini seperti kata kalimat itu, maka si A selamat, si B tidak selamat. Si A Allah masukkan dalam golongan yang cuba menyambung silaturahmi. Si B akan jadi orang yang pemutus tali silaturahmi. Gitu, Bu. Jadi tugas si A tetap sentiasa minta maaf walaupun si B tidak mau terima. Jumpa si B di mana-mana, Assalamualaikum. Tak apa kalau dia tak mau jawab kita. Assalamualaikum, kita ulurkan tangan, dia tak mau. Tak apa, jangan segan malunya. Kita cuba untuk menyambung. Itu ingat tu. Kalau dia tak mau, dia yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu. Nah, kalau ada masalah peribadi menyangkut tentang hak, kembalikan hak itu. Contoh, ibu berhutang belum bayar lagi sebab tu dia gaduh dengan kita. Maka selesaikan hutang itu. Nah, itu masih tetap tanggungjawab kita. Kan? Tidak cukup dengan bertaubat, harus kembalikan hak orang itu. Nah, gitu, Bu. Sip? Oke, ada yang lain? Batasnya dalam apa nih? Batasnya dalam memberikan. Tapi dia tak mau. Sampai bapak. Tidak ada batasnya. Sampai bapak belum mati, dia pun belum mati. Sampai itu tugas kita menyampaikan maaf. Seandainya orang itu dah mati, tak maafkan kita datangi ahli warisnya. Kita harus datangi ahli warisnya. Sampaikan, saya dulu pernah, jangan cerita semua. Kan? Saya datang ni, kan cakap, saya dengan almarhum dulu pernah ada perselisihan lah, gitu kan. Jadi saya datang ni minta maaf. Udah. Sampaikan dengan ahli waris. Jadi tidak ada batas 3 kali, 4 kali, Pak. Sampai nafas kita belum keluar, terakhir itu belum keluar, selama itu tetap minta maaf. Gitu. Sip? Nah, ada yang lain? Pak Hidayat? Kalau susah ketemu orangnya. Maksudnya lost contact. Oke. Wah, tuh boleh lupa salah pula. Contoh salah yang dilupa?
Maka kan yang saya katakan tadi, kalau orang itu tidak ada, cari ahli warisnya. Kalau tidak jumpa juga ahli warisnya, maka terakhir solusi kita adalah berdoa dan bersedekah atas nama. Ini hadis sahih, Nabi sebut, sekiranya engkau ada masalah dengan orang itu dan orang itu belum memaafkan engkau dan engkau tidak menjumpainya, dia ada sahabat itu cerita, ya Rasulullah, ada seorang teman aku ini, aku bergaduh dengan dia, bertengkar, belum lagi minta maaf, dan aku tidak jumpa dia, gimana ya Rasulullah? Nabi kata, sedekah atas namanya, supaya di akhirat kelak engkau ada hujah ketika dia menuntut. Ya Allah, orang ini aku tuntut, dia gaduh dengan aku, tak minta maaf. Itu boleh kata, ya Allah, benar, aku dah cari dia, tak jumpa, tapi aku bersedekah atas nama dia. Nah, itu hadis sahih. Jadi sedekah nama atas nama orang yang kita belum minta maaf dan tak dapat jumpa dengan dia. Banyakkan sedekah dan berdoa. Doakan kebaikan untuk dia. Itu. Ada yang lain? Ada? Tak ada? Yes? Ada? Udah? Tak ada kan? Dah selesai dah. Udah selesai. 286. Allah murka kepada orang yang tidak mau memohon kepadanya. Sama. Dari siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maksudnya berdoa, maka Allah akan murka kepadanya. Maksudnya Allah ini sangat-sangat cemburu. Paham antum? Allah ini sangat-sangat cemburu. Cemburu kepada siapa? Makhluknya. Kenapa? Ketika kita minta pertolongan kepada selain Allah, kita berdoa kepada selain Allah, buat syirik, Allah itu maha cemburu, sangat-sangat cemburu. Faham? Jadi Allah ingin kita minta kepadanya, bukan kepada yang lain. Faham dong? Jadi maka buat apa Allah ciptakan semua ni, alam ni? Kan satu pertanyaan yang boleh anda fikirkan. Kenapa Allah harus mencipta kita, mencipta jin, syaitan, ada alam ni untuk apa? Kalau untuk kita, betul, untuk kita, yakni kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan? Kita ini hidup di dunia untuk beribadah kepadanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah harus menciptakan suatu makhluk yang memang akan melawan Allah nanti? Maksudnya ada yang taat, ada yang durhaka, ada yang masuk neraka. Kenapa Allah harus menciptakan seluruh ini? Nah, kenapa? Ujian. Selain ujian, apa dia? Kan tidak ada manfaat untuk Allah sebenarnya, kan? Memang tidak ada, makhluk itu tidak bisa mendatangkan mudarat, manfaat kepada Allah. Betul. Tapi kenapa Allah harus menciptakan segala ni? Untuk apa? Perbandingan untuk siapa? Untuk Allah apa dia? Tujuannya? Untuk kita ya, perbandingan siapa yang taat masuk surga, siapa yang tidak taat masuk neraka. Untuk Allah. Apa manfaatnya untuk Allah melihat ibadah seseorang? Tak ada manfaat. Kembali juga manfaat itu kepada makhluk, bukan untuk Allah. Apa yang Allah dapat dengan penciptaan ini? Nah, itu pertanyaannya. Mana jawabannya? Akidah kita. Itu kan kembali kepada makhluk lagi. Untuk Allah, apa dia? Kekuasaannya. Betul, kalimat yang hampir betul lah. Untuk menunjukkan kekuasaannya, ataupun lebih tepat dalam hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Aku ini kata Allah, hadis qudsi. Hadis qudsi ini maksudnya Nabi menyampaikan, tapi firman dari Allah. Kalam itu dari Allah. Baik, apa kata Allah? Aku ini seperti harta karun yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Aku ingin diketahui. Maka aku mencipta segala sesuatu. Maksudnya untuk kenal Allah itu siapa? Maha hebatnya Allah. Faham dong? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah, pencipta itu siapa? Maka Allah mencipta segala sesuatu untuk supaya makhluk mengenal Tuhan. Boleh faham? Allah ingin dikenal. Macam kita lah ingin dikenal. Suka apa tidak kalau orang kenal kita? Sukalah di mana-mana. Pak Ustaz, Pak Hidayat. Orang kenal kan? Suka kan?
Nah, sama juga Allah ingin dikenal oleh makhluk. Maka itu tujuannya penciptaan segala sesuatu. Fahim dong? Fahim dong? Baik, udah selesai. Ada pertanyaan lain? Udah bab selama kita belajar jilid pertama. Udah selesai jilid pertama, tinggal jilid kedua. Kita stop dulu jilid kedua. Kita selesaikan dulu tentang akhir zaman. Mau yang berat ataupun yang senang? Nah, akhir zaman kan banyak pembahasannya, yang mau yang panjang atau yang pendek saja. Tak yang panjang? Yang mana? Pendek ya? Panjang ke pendek? Maksudnya pembahasan, maksudnya kitab itu tuh mau yang panjang, yang tebal, atau yang ringkas? Kalau panjang kita bahas dari tanda kecil sampai tanda besar, terus kiamat, terus hari kebangkitan, terus sirat, oh banyak nih, sampai masuk surga. Mau yang itu? Atau gimana? Hah? Yang seenaknya untuk saya dia, yang seenaknya untuk antum dengar lah. Iya sama, dicerna. Semuanya memang wajib kita cernanya, kan? Ada? Maksudnya sampai antum ke alam barzah, lepas alam barzah, alam kubur ni macam mana? Kita belajar semua ni nanti nih. Sampai anda masuk dalam surga, apa yang ada dalam surga, terus apa yang ada dalam neraka. Nah, semua dibahas. Itu dah penghujung dah. Dah penghujung, maksudnya perjalanan hidup seorang. Jadi ingatkan lagi. Ya, ingatkan lagi, ya. Boleh ya? Jadi kita dari awal, maksudnya tanda kiamat yang kecil. Hari kecil dulu, tanda kiamat besar. Terus tanda kiamat besar, hari kiamat. Terus hari kiamat alam kubur, alam barzah. Terus alam mahsyar, hari kebangkitan. Terus mizan, timbangan. Kan? Terus timbangan, titian sirat. Terus titian sirat, baru sampai di belum surga lagi, kantarah. Ada nama tempat namanya kantarah. Apa itu kantarah? Belajar nanti. Lepas kantarah baru sampai pintu surga. Terus bagaimana nasibnya orang neraka? Semua dibahas. Boleh? Boleh ya? Insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.